kami sudah boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan terus akan campur tangan dalam kehidupan kami. Untuk pagi ini Tuhan, kami ingat teman-teman saudara kami yang belum sampai ke tempat ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka. Mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan juga akan tuntun mereka supaya mereka pun boleh sampai ke tempat ini dengan selamat seperti Engkau sudah ajarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, untuk ibadah pagi ini hanya kami percayakan di dalam kuasa tangan. Kiranya Tuhan sendiri akan pimpin untuk ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Tuhan juga akan berkati anak-anakmu yang berbagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus-Mu terus akan menemani. Dan biarlah apa yang disampaikan benar-benar dari Engkau saja dan dapat menjadikan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa kami ucapkan syukur kami, hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sudah sepekan Tuhan memberikan, mencurahkan berkatnya pada kita, dan saatnya kita memberikan dan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Saya akan tolong bacakan untuk dasar untuk kita memberikan dan sebagian berkat pagi ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Nanti untuk persembahan masuk ke depan, diawali dari sebelah kanan saya. Dan sebelumnya mari kita menaikkan pujian dulu, menaikkan doa persembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Iman Satu. Mengucap syukur Tuhan di pertengahan ibadah ini, pada pagi yang indah ini kami bersama-sama akan mempersembahkan persembahan dan persembahyan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan akan sucikan, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan nyerahkan doa yang jauh dan sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Musik akan begini. Diawali masuk ke depan dan sebelah kanan saya. Amin.
Saudara Tuhan yang disampaikan oleh saudara Jonathan, dan sebelumnya kita memuji pujian dengan pujian suara untuk kehidupan, pujian nomor 207.
Terima kasih telah memberikan kami di buku ini. Lanjut, ntar kami akan mendengarkan firman-Mu kiranya Engkau memberkati kami dari awal setelah yang akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, saat pagi hari ini saya tadi kasar-kasar sama Ibu, cuacanya sama kayak minggu kemarin. Hujan mulai jam 6 tadi pagi ya. Puji nama Tuhan, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam ibadah raya pada minggu yang pertama di bulan Desember kali ini ya. Gereja kita mengambil tema yaitu kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang 22. Karena itu ya saya kasih judul firman Tuhan saat pagi hari ini yaitu kasih yang nyata. Sebelumnya mari kita akan membuka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 11 sampai yang 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai yang 18. Satu Yohanes 3 ayat 11 sampai yang 18. Tolong Ibu Lili untuk membacakan untuk kita semua. Ayat 11 sampai yang 18.
mengasihi, ya. Mengasihi, terutama kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sudah banyak ya, kasih Tuhan itu berada di kehidupan kita. Di sini ada yang bisa menyebutkan kasih Tuhan dalam hidupnya? Tidak terhitung, tidak terhitung ya, usia berarti ya. Tidak terhitung, luas ya. Di sini Yohanes mengajarkan kepada kita, ketika kita mengasihi tanpa perbuatan, ya kalau anak muda zaman sekarang bilangnya ngomong buang atau ngomong tok. Di situ, ya. Hei anak-anak, ya. Kenapa kok anak-anak? Bukan hei bapak-bapak atau hei remaja-remaja. Kira-kira kenapa bapak ibu saudara semua? Kenapa bunyi? Ya. Kata Bu Sri kadang lagi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, benar. Kita adalah anak Tuhan. Kalau kita anak-anak yang lainnya, tidak apa-apa membuang. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, ya, kita sudah seharusnya mengasihi dengan perbuatan. Kenapa kok juga anak-anak? Anak-anak adalah makhluk yang masih polos, jujur ya. Apa yang dikatakan itu yang ada di dalam hatinya. Hatinya membenci ya, dia pasti bilang membenci. Hatinya mengasihi, pasti mengasihi ya. Saat pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama yaitu mengasihi musuh. Ya, mari kita akan membuka kitab kita agak keluar sedikit di dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21. Roma 12 ayat yang 20 sampai yang 21. Tolong Ibu Maraton membacakan itu. Ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterusnya lapar, berilah dia minum. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, terima kasih. Yang pertama yaitu mengasihi musuh. Sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi musuh jelas sulit. Sini ada yang bisa mengasihi musuh? Mas Juan bisa enggak? Ya. Mengasihi musuh adalah hal yang sulit. Di sini dijelaskan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu memukul bara api di atas kepalanya. Di sini kita diajarkan bahwa kita tidak perlu membalas musuh kita dengan kejahatan ya. Sama saja toh. Kalau jahat balas jahat ya waktu baik. Di sini firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa ketika kita mengasihi manusia musuh, terutama kalau kita balas dengan kejahatan ya sama saja. Kita balas dengan cara yang elegan. Kita balas dengan kebaikan. Di situ di ayat yang 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Seringkali kita sudah musuhan ngomwi ketemu tok wae megah. Bahkan apa? Sedikit bau parfumnya terus atau sedikit ada suara motornya, apa yang dilakukan? Langsung cari jalan yang lain
yang lebih jauh. Nah, atau zaman sekarang nyindir lewat status. Itu adalah hal yang paling enak gitu ya. Nyindir paling pakai status ya, yang pedes. Kalau perlu dikali 2, biar pedes banget ya. Tidak Bapak Ibu Saudara semua. Kita diajarkan tidak seperti itu. Kita diajarkan untuk jika sebelum melapar bila dia makannya. Itu adalah kasih yang nyata ya, gitu ya. Biar apa? Biar musuh kita sama saja kita menumpuk bara api. Ya. Sini ada yang pernah pegang bara api? Panas ya. Semuanya pernah Bu? Tinggal wajan ya. Tinggal wajan aja panas ya. Apalagi memegang bara api. Ya. Ya kan jika kita mengasihi musuh kita sama seperti kita menumpuk bara api. Artinya apa? Biarkan dia sendiri yang panas ya. Wong kuwi kok tak mesoni kok malah anteng-anteng baik. Kok malah diam-diam saja. Malah yang memuji kita adalah malas sendiri lama-lama ya. Orang yang mengasihi Tuhan yang Bu kata Gusti Kadawati katakan sebagai anak-anak Allah kita tidak perlu memakai aksesoris aksesoris tentang Nasrani ya, entah itu kalung atau baju yang tulisannya apa? God is good atau Jesus is my savior. Kita tidak perlu kayak gitu loh. Percuma kita pakai baju tulisan kayak gitu, tetapi kelakuan sehari-hari jelek. Kita diajarkan bahwa kita mengasihi, jangan sampai kita kalah sama yang namanya kejahatan. Biarkan orang lain itu membenci kita, cukup kita doakan. Ya saya seperti mengingat lagu Setelah Minggu, lagu yang sudah lama. Judulnya KASIH. KASIH. Terus KASIH. KASIH. Ada yang tahu gitu? Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, bagi kasih Kristus ya. Di situ mengajarkan ya lagu simpel ya. Kasih kasih sabar, sayang terhadap teman seperti kasih Tuhan Yesus ya. Di ayat yang kita sudah membaca tadi, yang mari kita akan kembali membuka kita dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kedua yaitu komitmen dalam kasih ya. Komitmen itu sulit apa mudah? Sulit ya Mas Budi? Komitmen sulit ya. Kalau kan sulit ya Pak? Sulit ya. Komitmen dalam kasih ya. Jelas sulit ya. Saya pun juga merasakan sulit ya. Namanya manusia seringkali jiwa amarah kita, jiwa ingin membalas dendam itu ada.
bawahnya itu pengen balas perbuatannya ya. Di situ dijelaskan jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Artinya apa? Sama saja. Dia yang mengasihi orang yang dia lihat aja tidak mampu, apalagi mengasihi Allahnya yang tidak dilihatnya. Kali aku mengasihimu, tapi dalam hati awas ya, awas dalam hati itu seperti ada dendam ya, membenci, kecewa, amarah, dendam adalah hal yang wajar ya Bapak Ibu Saudara. Kecewa, membenci, amarah, dendam wajar dalam hidup kita. Yang menjadi tidak wajar adalah respon kita. Respon kita terhadap orang yang membenci kita itu gimana? Apakah kita akan sama-sama ikut membenci yang membenci kita? Jelas bukan. Ya seperti yang awal tadi ya. Hai anak-anakku ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak boleh membalas kejahatan sama kejahatan ya. Kalau kita membalas kejahatan sama kejahatan, ya bodoh baik ya, atau sama saja. Kalau di logika kayak ini ya sudah sama saja benar ya. Kita yang melihat sesama kita aja kita tidak mengasihi, apalagi sama Tuhan. Sama saja. Jika kita rajin ke gereja, rajin membaca kitab, tapi kehidupan lama kita masih di bawah, sama saja ya. Kemudian kendala hidup dalam kasih. Kira-kira kendala hidup dalam kasih apa? Apa Bu Maya? Kendala hidup dalam kasih. Masih yang pertama yaitu jangan memanfaatkan kasih. Seringkali orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah percaya malah cenderung memanfaatkan kasih itu untuk kepentingan sendiri. Kan orang Kristen diajarkan kasih. Ya wis lah, tak tambah jengkel baik, tak tambah ben wong kuwi ben tambah benci kita. Ya seringkali orang-orang di luar itu kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita mengasihi mereka malah mereka ya, semakin menjadi-jadi. Disitulah iman setia kita, kasih kita yang nyata diuji ya. Tinggalkan semua dusta ya, seperti yang sudah dibaca tadi. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia memuji saudaranya, maka ia pendusta ya. Kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, kita tinggalkan. Ya meskipun itu berat, jengkel, ya, namanya nahan jengkel itu berat. Sudah setahun aja, kalau lihat plat nomornya saja pasti jengkel, atau lihat langsung mukanya ya, jengkel. Ya, sedikit cerita, begitu pulang dari tempat pelayanan dulu di Semarang, saya berniat ingin menghapus nomor-nomor WA. Ya. Ngomong ini wis tidak penting, hapus baik. Nah saya diskusikan sama warga saya, ojo dihapus. Kira-kira kenapa jangan dihapus? Dia
biar orang-orang yang membenci itu bisa melihat keberadaan kita. Oh, orang ini pindah ya hidupnya malah enak, hidupnya malah seneng. Oh, ini malah ketoknya gak ada susah-susahnya, malah makin kebut. Nah, saya pulang di Purworejo ini, ya yang kata banyak orang, oh makin kuru. Tapi apa yang terjadi? Kemarin saya ke rumahnya, diajak Om Iim, rumahnya di Wahyu di Jogja. Saya timbang ya kan, ada timbangan. Apa yang terjadi? Naik Kok jebol? 1 pintal. Ternyata apa? Naik ya. Dalam waktu 1 tahun di Purworejo naik berapa kilo kira-kira? 5 kilo. Ya, naik 5 kilo. Ya, luar biasa ya. Yang katanya orang itu paling di Purworejo, oh hidupnya sulit, hidupnya susah, kurus. Nah, kurus. Tapi Tuhan memberikan bukti bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi hambanya yang mau berserah dengan Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang membuat saya kecewa, ya Tuhan berikan kilo. Hambamu sing sakiti tak pelihara. Ya buktinya masih naik, ya malah naik, tidak turun. Pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan itu nyata ya. Kita kembali lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Nah, tolong Ibu Sri Kadarwati untuk membacakan. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, terima kasih. Di situ dijelaskan ya, yang jelas barang siapa mempunyai harta duniawi dan ia melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Kasih Allah akan pergi ya, jikalau kita tidak mengasihi saudara kita. Ini sangat keras sekali ini. Bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Jika kita tidak mengasihi manusia yang kita lihat, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat? Bukan berarti kalau di sini kita mati untuk teman kita, bukan. Ya, yang 16 tadi ya. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sehingga dia mau mati untuk sahabatnya. Ada yang mau mati? Tidak mau. Nah, sekarang mau? Ya, di sini bukan berarti kita mati untuk saudara-saudara kita. Ya, di sini kita diajarkan bahwa kita cukup mengasihi di ayat yang 18. Anak-anakku, maka kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Mari, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ketika kita ada yang membenci, ketika kita ada yang membuat kita dendam, ada yang membuat kita marah, ya, kita serahkan semua pada Tuhan. Tugas kita hanya mengasihi. Masalah balas dendam itu urusan Tuhan. Jika ada yang mengecewakan, cukup kita doakan. Ketika saya bilang sama ibu, wong kuwi orang itu kok membuat gemes, ya
Kira-kira jawaban ibu apa? Jawaban ibu, doakan saja. Ya bu ya, Ya. doakan saja. Dan puji Tuhan, ketika saya berdoa, saya melihat dengan mata saya sendiri orang-orang yang dulunya mengecewakan saya. Kira-kira apa yang terjadi? Dia dibalas langsung oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada yang langsung sakit, ada yang langsung dikeluarkan dari pekerjaannya. Ya, luar biasa. Kalau Tuhan sendiri yang mengambil pembalasan itu, manusia bisa apa dong? Ya, tugas kita hanya mengasihi sesama kita. Ya. Saya undang untuk yang pelayanan untuk maju ke depan sebagai yang terakhir. Mari kita membaca Alkitab kita sekali lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 18. Saya mengajak Bapak Ibu dalam berbagi berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Silakan ibu kembali. Marilah kita hidup dalam kasih dan buktikan kepada orang yang membenci kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau kita menyerahkan semua kegumulan kita. Yang pertama yaitu tadi mengasihi musuh, dan kedua hidup komitmen dalam kasih. Karena dengan itu semua maka kasih Tuhan akan nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita akan tutup dalam doa. Kita tolong Ibu Mistina akan tutup kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi, Bapa yang selalu baik di dalam kesetiaan, baik di dalam pemeliharaan, baik di dalam mendidik, baik di dalam segala-galanya di dalam hidup kami. Bapa, di saat pagi yang cukup indah ini di dalam ibadah kami, Bapak kami mengucap syukur akan pengajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, kami mohon terus waktu yang kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terus berkarya, bergerak di dalam kehidupan kami, membimbing, mengarahkan hidup kami, agar kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapak mampu untuk mengasihi saudara-saudara kami, baik saudara yang membenci kami, mengasihi kami, dan semua saudara yang ada di dalam sekitar kami. Bapa, tanpa Engkau kami tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi bagian kami akan kami lakukan dengan penuh kesetiaan kami. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kami persilahkan ya Allah Engkau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berserah penuh setiap kehidupan kami di hadapan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa berpihak pada kami, jikalau kami terus berpijak di dalam firman. Kiranya Tuhan akan terus memberkati saudara Jonathan yang saat ini sebagai penyambung bidang secara luar biasa, baik di dalam pelayanan melalui gereja ini maupun pelayanan melalui dunia pendidikan di jajaran pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Purwodadi. Tuhan, pakailah secara luar biasa untuk terus bisa menerjemahkan kasih Allah yang ada di dalam dirinya kepada seluruh anak didiknya, dan juga berkembang melalui lingkungan pekerjaannya. Tuhan Yesus, inilah yang kami mohon kepadamu di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa mengasihi kami sudah percayakan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya minta Bapak Ibu sekarang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan meresponi firman Tuhan saat pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kami mengucap syukur pada Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah memimpin ibadah kami, meskipun kami hanya sekelompok kecil karena cuaca hujan, namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah kami. Tuhan sempurnakan sehingga menjadi dupa yang berbau harum dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka sakit, biarlah Tuhan Engkau tabib agung kami. Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat, sehingga mereka kembali dapat beraktivitas dengan baik.
Kami menyerahkan setiap anggota Gereja Baptis Indonesia Jenar ini. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan kehidupannya. Tuhan memberkati keluarganya yang masih sekolah. Tuhan terus menambahkan kepandaian, kecerdasan, semangat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat berhasil dengan baik. Tuhan memberkati rumah tangga anak-anakmu. Cinta kasih suami istri ditambah-tambahkan. Keharmonisan diwujudkan oleh Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang dilakukan sehingga mendatangkan berkat-berkat dalam rencana Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan Engkau hadir untuk bersama-sama dengan mereka, menolong kehidupan mereka. Tuhan akan mendatangkan orang lain untuk menjadi saudara bagi mereka. Tuhan memelihara, memberikan sukacita, kedamaian atas kehidupan saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk rencana rangkaian acara Natal di Gereja Baptis Indonesia Jenar ini. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan yang diadakan. Kami menyerahkan untuk acara, kami menyerahkan konsumsi, kami menyerahkan dana, kami menyerahkan cuaca, kami menyerahkan keamanan, kami menyerahkan seluruh dukungan sidang jemaat. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk panitia yang terus bekerja. Tuhan menolong, memberikan persatuan dan kesatuan sehingga seluruh rangkaian acara Natal juga penutupan tahun 2021 dan penyambutan tahun baru 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Kami rindu semua ini boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Supaya ketika kita meninggalkan rumah Tuhan, berkat-berkatnya tercurah bersama dengan kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, sugeng kondur, Gusti Yesus berkati. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online.